Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang harga penjualan, harga pembelian, untung, rugi, dan persentase untung dan rugi. Video ini merupakan video bagian pertama dari bab ketujuh tentang aritmatika sosial. Di dalam aritmatika sosial, kita harus memahami beberapa istilah. Salah satunya nilai keseluruhan dan nilai per unit. Untuk bisa memahami kedua makna ini, yuk kita perhatikan gambar berikut. Seorang anak laki-laki membeli satu lusin buku dengan harga Rp48.000. Karena satu lusin ada 12 buah, maka harga satu buku adalah Rp4.000. Jadi dalam hal ini, Rp48.000 disebut nilai keseluruhan, sedangkan Rp4.000 disebut nilai per unit. Nah, kita pelajari lagi yuk makna-makna yang harus kita ketahui dalam aritmatika sosial. Yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Kita perhatikan masalah berikut. Pada musim mangga, Pak Burhan membeli mangga yang masih di pohon dengan harga Rp450.000. Setelah dipanen dan ditimbang, berat mangga keseluruhannya adalah 60 kg. Pak Burhan menjual habis mangga tersebut dengan harga Rp9.000 per kilo. Dalam hal ini, harga pembelian adalah Rp450.000. Sedangkan harga penjualan adalah Rp540.000. Nah, dari sini siapa yang tahu dari mana asalnya harga penjualan ini? Ya, hasil penjualan didapat dari mengalikan berat mangga keseluruhan dengan harga mangga per kilogram. Jadi 60 kg dikalikan dengan 9.000, hasilnya adalah Rp540.000. Jadi, jika seorang pedagang membeli barang dagangan dengan harga tertentu, maka harga itulah yang disebut dengan harga pembelian. Sedangkan jika pedagang menjual barang dagangannya dengan harga tertentu, maka harga itulah yang disebut dengan harga penjualan. Sampai sini kita sudah bisa paham ya tentang dua makna, yaitu harga pembelian dan harga penjualan. Bagaimana dengan untung dan rugi? Nah, dari kasus sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa harga pembelian mangga adalah Rp450.000 dan harga penjualan mangga adalah Rp540.000. Apakah Pak Burhan untung atau merugi? Pak Burhan dikatakan untung jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Sebaliknya, jika harga pembelian lebih tinggi dari harga penjualan, maka Pak Burhan dikatakan rugi. Jadi, apakah Pak Burhan untung atau merugi? Lalu, bagaimana cara menentukannya? Nah, dari data yang kita ketahui, kita bisa lihat dengan jelas bahwa harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, dari situ kita bisa mengasumsikan bahwa Pak Burhan untung. Jadi, kalau untung, maka kita bisa cari dengan rumus ini, yaitu harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. 540.000 dikurangi 450.000. Hasilnya adalah 90.000. Jadi, kesimpulannya adalah jika ada satu cerita atau kasus di mana si orang tersebut mendapatkan untung, maka di dalam cerita itu harga penjualan pasti lebih tinggi daripada harga pembelian. Sehingga rumus untungnya adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Dan kalau pedagang atau orang tersebut merugi, maka rumusnya adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan.
Nah, istilah selanjutnya yang harus kita ketahui dalam aritmatika sosial adalah persentase keuntungan dan kerugian. Nah, rumus ini bisa ditentukan menggunakan perbandingan senilai. Contohnya seperti ini. Persentase keuntungan kita bandingkan dengan persentase harga beli. Lalu besar keuntungan secara rupiah kita bandingkan dengan harga beli secara rupiah. Nah, karena harga beli itu tidak pernah berubah, maka saya asumsikan bahwa harga beli itu adalah 100%. Nah, lalu kita kali silang menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan persentase keuntungan, kita bisa mencarinya dengan cara membagi keuntungan dengan harga beli, lalu mengalikannya dengan 100%. Nah, bagaimana dengan persentase kerugian? Asumsinya tetap sama. Persentase kerugian kita bandingkan dengan persentase harga beli, yang nilainya pasti sama dengan kerugian dalam rupiah per harga beli dalam rupiah. Nah, karena harga beli itu selalu 100%, maka pada saat kita kalikan silang, hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, persentase kerugian bisa didapat dari membagi kerugian dengan harga beli, lalu mengalikannya dengan 100%. Nah, untuk bisa memahami lebih tentang persentase keuntungan dan kerugian, yuk kita pelajari contoh soalnya. Contoh pertama, Pak Anwar membeli sepeda dengan harga Rp1.200.000, kemudian dijual kembali dengan harga Rp1.500.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Pak Anwar? Nah, untuk itu kita kunci dulu pertanyaannya, yaitu persentase untung. Nah, kalau sudah, kita tentukan rumus apa yang diperlukan untuk mencari persentase untung, yaitu untung dibagi harga beli lalu dikali 100%. Nah, bagaimana kita mencari untung dan harga beli? Maka kita baca lagi soalnya, lalu kita kumpulkan data-datanya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cari untungnya. Jangan lupa, untung adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi, 1.500.000 dikurangi 1.200.000 rupiah. Hasilnya adalah 300.000. Nah, karena kita sudah tahu untung, lalu sudah tahu harga beli, kita masukkan saja ke dalam rumus seperti ini. Lalu kita sederhanakan sehingga kita bisa tahu bahwa persentase untungnya adalah 25%. Jadi seperti ini ya, langkah yang harus diambil dalam mengerjakan soal-soal dalam aritmatika sosial. Selanjutnya contoh yang kedua. Pak Hasan membeli TV baru dengan harga Rp2.500.000. Karena perlu uang, TV itu dijual dengan harga Rp2.250.000. Berapa persen kerugian yang dialami Pak Hasan? Nah, untuk itu kita kunci dulu pertanyaannya seperti ini. Lalu kita cari rumus apa yang dengan rumus itu kita bisa menemukan persentase kerugiannya, yaitu kerugian dibagi harga beli kali 100%. Nah, artinya kita harus tahu berapa besar kerugiannya dan berapa harga belinya. Dengan cara apa? Membaca kembali soalnya, lalu kita mengumpulkan data-data yang ada di dalam soal. Nah, kalau sudah, apakah kerugian bisa dicari? Bisa, dengan cara mengurangi harga beli dengan harga jual, sehingga saya bisa tahu harga jualnya, atau maksud saya kerugiannya adalah Rp250.000. Nah, dengan begitu saya sudah tahu besar kerugian dan harga belinya, sehingga saya sudah bisa masukkan ke dalam rumus. Setelah itu saya sederhanakan sehingga persentase kerugiannya adalah 10%.
Nah, kita masuk ya ke contoh yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Bu Ezi menjual bunga dengan harga Rp5.000. Dari penjualan itu, Bu Ezi menderita kerugian sebesar 20%. Harga pembelian bunga tersebut adalah. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Seperti apa perbandingannya? Seperti ini. Persentase harga jual per persentase harga beli sama dengan harga jual per harga beli secara rupiah. Nah, jangan lupa selalu asumsikan harga beli sebesar 10%. Nah, lalu mengapa persentase harga jualnya 80%? Karena tadinya harga belinya 10%. Lalu mengalami kerugian 20%. Sehingga persentase harga jualnya saya asumsikan 80%. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita kali silang sehingga kita simpulkan bahwa harga belinya adalah 6.250. Seperti itu. Nah, untuk memahami contoh soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai, kita lanjut ya ke contoh yang keempat. Pak Amir membeli lemari antik dengan harga Rp1.200.000. Setelah dilakukan perbaikan, lemari itu dijual dengan keuntungan 40%. Berapa harga penjualan lemari antik tersebut? Nah, sama. Kita gunakan perbandingan senilai seperti ini. Jangan lupa persentase harga beli selalu 100%. Sehingga karena untuk harga jualnya, maksudnya persentase harga jualnya, kita asumsikan 140% dari 100% ditambah 40%. Nah, kalau sudah kita kali silang, lalu kita simpulkan bahwa harga jual adalah Rp1.680.000. Materi sudah selesai. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.